adalah high grade Ariel Rebuild. Harga yang gue beli kemarin itu tanya saja sendiri kepada pemilik tokonya ya. Jadi guys, beneran gue nggak bisa kasih tahu harganya ya, karena kemarin gue udah janji ya. Jadi ya karena barang ini masih panas juga, jadi gue bener-bener nggak bisa kasih tahu kalian ya guys ya, sorry. Nah kalau teman-teman penasaran, langsung saja ke EV Hobby Zone ya tokonya ya. Langsung saja ke sana, langsung samperin, nanyakin. Kalau begitu kita langsung saja unboxing, oke? Karena gue sudah tidak tahan dengan si paha besi alias paha montok ini. Let's go. Runnernya itu nggak banyak ya, dikit aja ya, high grade pada umumnya. Dan buku itu seperti ini ya, manual depan ya. Seperti nggak usah banyak muluk-muluk, kita langsung saja masuk ke dalam hasil jadinya, oke? Oke guys, jadi ini dia hasil jadinya si rongsokan luar angkasa. Jujur ya, gue tuh demen banget sama Ariel, apalagi yang rebuild terutama ya. Gue ini favorit gue sih. Dari bentuknya ini luar biasa banget ya, keren banget. Warna birunya itu keren banget ya. Gue demen agak dark gitu loh, lebih nampak lah ya. Kayak kesannya lebih Gundam gitu loh ya. Kalau yang biasa, ya sebenarnya keren juga sih, cuman ya lebih fan service orang bilang kan. Terus gue kasih tau kalian lagi satu hal ya guys ya, bahwasannya ini susah berdiri, jadi kalian wajib pakaikan stand. Kalau nggak pakaikan stand, jatuh-jatuh mulu, oke? Karena gue nggak tahu kenapa ini dia susah berdiri. Jadi udah, kita langsung saja lihat ukurannya ya, seperti biasa ya. Dengan RX78 ya guys ya, jadi ukuran kira-kira seperti ini ya. Jadi kelihatan banget ya, bahwasannya memang ukurannya ini nggak terlalu gede juga ya. Dan gue merasa Ariel ini bantat ya, jujur aja ya. Dia tuh nggak tinggi banget sih, gue bilang ya. Mereka ini sama, ukurannya tingginya sama sih, cuman ya Ariel lebih semo aja sih. Terus kita masuk ke review ukuran dengan master grade. Bagaimana? Oke, kalau dengan master grade kira-kira seperti ini guys ya. Kelihatan banget ya bahwasannya memang ini high grade pada umumnya ukurannya ya. Nggak gede, nggak kecil. Ya tetap sih, gue nggak peduli sih. Tetap keren, cantik, seksi lagi. Let's go, kita review dari estetiknya dulu ya. Estetik ini bagus banget ya. Detail ya. Ya oke lah detailnya lah. High grade pada umumnya ya. Ini warna biru seperti ini. Nah artikulasinya ada seperti ini ya. Oke. Enak ya artikulasinya ya, bagian sininya ya. Jadi kok yang bisa gue bilang ya guys ya, kalau untuk serial WFM itu memang enak-enak semua itu artikulasinya ya. Jadi bagian belakang seperti ini ya. Kita bisa copotin dulu biar lebih gampang ya. Oke, jadi seperti ini aja kira-kira guys ya. Nah ini dia. Gue nggak tahu sih kalau Windom bisa pakai ini atau enggak ya, karena di belakangnya colokan dua ini. Tapi kemarin kita pernah ngetes ya, Mirasol bisa masuk ke dalam sini ya. Mirasol bisa, oke? Miras ya. Miras, ingat Miras, oke? Jadi kalau gue lihat ya untuk backpacknya ini simple ya, tapi aesthetical ya, bagus. Ini bisa kayak gini guys ya, ada estetiknya dan artikulasinya ya, seperti ini guys ya kira-kira ya. Nah ini bisa tutup, oke? Jadi di bagian belakang seperti ini ya, bisa digerakin, oke? Cuman agak hati-hati aja lah ya, jangan terlalu paksa juga, karena gue takutnya nih lama-lama letoy juga nih kalau kalian banyak mainin ini. Karena meskipun dia nggak pakai PC, ya namanya join ya, kalau kalian mainin terus kan lama-lama kan bisa letoy gitu takutnya ya. Oke, gak ada masalah. Ini bagian beam sabernya di atas ini gue nggak tahu bisa gerak. Ini nggak bisa gerak ya by the way ya, belakangnya ya. Jadi kayaknya bener-bener mati deh ya. Ini bener-bener mati, jadi tinggal cabutin aja. Jadi teman-teman jangan ya kayak so ide kalian mau muterin di belakang ya beam sabernya itu, gue takutnya patah ya. Jadi yang bisa gue bilang hati-hati bagian sini beam sabernya, cabutin aja kalau mau pakai ya. Ini bisa digoreking, oke? Oke, next kita lihat masuk ke dalam ini unitnya langsung ya. Ini bagian kepala seperti ini ya. By the way, untuk stiker kita punya banyak variasi ya, tapi gue memakai warna merah. Gue nggak mau Ariel ini terlalu ceria, gue mau yang lebih galak mukanya. Bentar, gue zoom kasih kalian lihat dulu. Nah ini dia seperti ini ya kan. Bagian kepalanya oke, estetiknya oke ya, nggak ada masalah. Kalau UFM mah estetiknya bagus-bagus semua, gue sih akui. Kalau filmnya kalau unitnya mantap-mantap semua. Filmnya mah agenda doang ya, sama fan service, jadi kita nggak pedulikan itu, kita lebih fokus ke mekanya. Untuk artikulasinya itu bagus banget ya, oke. Ini enak misalnya, oke. Tangannya enak ya, oke. Gak ada masalah ya guys ya, ini kayak gini, oke. Aman ya, engselnya juga aman, oke. Bagian artikulasi tangannya, keteknya, ini bisa keteknya Ariel. Nah, oke. Mulus ya keteknya ya, aduh. Ini badannya si Ariel ya, bagian depannya ini ya, titinya Ariel, ini titinya Ariel, oke. Artikulasi oke, mantap cuy ya. Jadi secara segi estetik juga mantap banget ya, bagus banget ya kalau WFM ya, karena detailnya pas ya, dia nggak over detail, nggak kekurangan detail. Jadi bisa dibilang nggak polos banget juga ya untuk sekelas high grade ya. Nah ini bagian taruh perisainya nanti
Nah, ini bagian taruh perisai juga. Oke, cukup jelas ya, ini belakang seperti ini. Jadi gue merasa kalau Ariel rebuild ini kan, dia tuh kayak memang, gue tuh lebih demen yang rebuild sih daripada pertama sih. Kalau pertama itu lebih ceria, kalau yang kedua ini kayak dia lebih dark gitu kesannya ya. Ini bagian pantatnya Ariel, nah ini warna kuning pantatnya ini ya. Oke, jadi bagian yang sana itu semua bagus ya guys ya. Jadi nggak ada masalah ya, terutama dari bagian tangan, ketek, dan juga kepalanya ya, itu bagus semua. Oke, kaki oke. Dengkul, bentar, kita zoom dulu. Oke. Nah, ini bagian dengkul ini ya. Gua ngerasanya kok kayak gimana, bentar ya. Gua mesti dapat feelingnya dulu nih. Tapi bagus banget ya. Lihat, bisa sampai seperti ini ya guys ya. Jadi kira-kira bagian dengkulnya itu, yang lututnya ya, itu bisa kita putar sampai ke belakang ya. Cuman teman-teman juga hati-hati, jangan terlalu kasar juga. Gua takutnya patah gitu kalau kalian keenakan gitu kan. Cuman dia tuh kekurangan detail ya. Karena di bagian lututnya itu biasanya harus ada sesuatu di sini ya. Jadi gue merasa untuk bagian lututnya nggak gitu ada something yang spesial juga ya, dan biasa saja. Tapi artikulasinya bagus banget, oke? Gue sih berharap sih ini bisa ditarik gitu loh, tapi nggak bisa ya ternyata ya guys ya. Oke, ini tapak kakinya seperti ini detailnya ya. Jadi overall is very good loh, very cool ya. Unit ini gue demen banget asli. Ini bagian, bentar, ini bisa kayak gini ya, ini bisa kayak gini nih ya. Oke, kakinya ya bisa ya. Jadi ini udah nggak pakai PC ya guys ya, by the way ya. Jadi dia tuh udah pakai C-clips. Ini bagian kaki ini kalau nggak salah C-clips. Iya, C-clips ya, C-clips. Jadi kalau bagian C-clips itu, literally karena tuh lebih mesti hati-hati. Karena kenapa? Kalau dia bagian C-nya itu udah ada garis putih dikit aja, itu udah langsung letoy ya. Jadi memang kalau C-clips itu lebih sensitif. PC lumayan, tapi kalau mau bilang bandingin C-clips sama PC, ya PC lebih letoy sih, tapi kalau C-clips sekali kalian jadi warna putih itu bakal letoy ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. US-nya seperti ini bagian samping seperti ini seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah. Untuk unitnya aman semua ya. Jadi untuk bagian dadanya ini gue lupa bilang sama kalian ya, bentar ya, gue zoom dulu. Nah, kita ada pilihan lagi nih. Sebenarnya kecuali kalau misalkan nggak mau pakai stiker di dalam ya, kalian bisa pakai ini ya. Ini pas juga, jadi kalian bisa ganti. Tapi kemarin gue udah terlanjur pakai stiker, jadi ini nggak kepake ya. Jadi terserah, itu preferensi teman-teman aja ya, subjektif lah orang bilangnya. Oke, jadi ini udah cukup jelas untuk artikulasinya dan estetiknya ya, mantap ya. Rongsokan luar angkasa cuy, tapi seksi lah. Oke. Terus kita masuk ke dalam perisainya. Nah, ini perisainya ya, perisainya ini bisa kita pecah-pecah ya. Ini bisa dipecah-pecah nanti ya. Jadi kira-kira perisainya itu seperti ini guys ya, bentuknya ya. Estetiknya detail seperti ini, oke? Terus kita punya weaponnya ini ya. Nah, ini weaponnya ini ya guys ya. Nanti teman-teman bisa taruh kayak gini di belakang seperti ini. Kalian tancapin dulu, oke? Dan juga ini tinggal tancapin aja nih kalau nggak salah, seperti ini ya. Kalau nggak salah seperti ini deh. Bentar, gue lupa ingat sih. Bentar ya, lupa ingat gue. Ya seperti ini ya. Ya seperti ini ya. Jadi tancapin seperti ini ya. Oke, kalau teman-teman mau tancapin nggak mau pakai gini ya. Jadi ini unitnya juga ramah armory ya. Jadi kalian bisa simpen ya di belakangnya. Kalau ini senjatanya untuk taruh di tangan sini nanti ya. Jadi ini senjatanya simple seperti ini aja. Next, kita punya aksesorisnya ini ya. Ini aksesorisnya ini untuk memperpanjang senjatanya itu, oke? Jadi senjata diperpanjang ya, dan terus ini kita aksesoris ini lah ya, senjata diperpanjang ya. Jadi dipakaikan ke sini semua, oke? Dan juga ini kita harus pecahin gitu loh ya. Jadi teman-teman kok mau pecahin juga gampang kok. Ini kayak seperti Ariel pada umumnya ya. Ariel biasa juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngepecahin aja seperti ini. Nah, buka, oke? Ini buka, oke? Sampai terlalu bersemangat gua ya. Terus kita buka lagi seperti ini kira-kira guys ya. Ini bagian atasnya. Jadi teman-teman pelan-pelan bukanya ya, jangan terlalu kasar ya. Ini sih, aduh, gua ngerti sih kenapa barang ini banyak diminati orang sih. Karena ini bagus anjir. Bagus cuy, cakep cuy. Gua nih seneng banget nge-review Ariel buat kalian. Ya, jadi kalian harus beli ini sih. Kalau harganya udah bagus ya. Kalau gorengan sih jangan sih. Kecuali kalau kalian udah gak tahan nafsu, udah saatnya berat, ya silakan lah kalian beli. Intinya gue sebagai teman kalian, gue gak ngelarang kalian. Tapi kalau kalian nanya gue bakal kasih tahu baik-baik sih ya. Kalau gorengan pasti gue saranin jangan ya. Tapi kalau kalian nanya gue minta masukan gue bilang sih jangan gitu loh ya. Kalian sabar saja, oke? Kalau kecuali udah bener-bener saatnya berat lah ya. Oke, bagian ini kita buka dulu ya. Seperti ini ya. Bentar.
ujung, oke. Ya, seperti ini ya. Nampak? Oke. Nah, ini kita bisa buka juga. Ini pelan-pelan ya guys ya. Jadi kalau kalian membuka ini, jangan terlalu kasar ya. Gue takutnya patah cuy. Karena ini lebih tricky daripada aerial biasa. Aerial biasa itu perisai lebih gampang kita buka. Kalau yang ini lebih susah guys. Jadi ini kira-kira seperti ini. Oke, udah semua, udah kebuka semua, oke. Jadi nanti ini semua bakal digabung ini satu untuk menjadikan posenya itu loh, yang pakai senjata itu, oke. Terakhir setelah kita review gunbit-nya ya, kita punya ini. Nah, ini dia, kita punya dual beam saber. Nah, dual beam saber ini nanti dipakaikan untuk di mana? Itu di belakang sini ya. Kita cabut satu aja. Pelan-pelan ya guys ya. Kalian ini bener loh cuy. Hati-hati cuy, gue aja serem banget nih gue mau cabut-cabutin. Asli cuy. Aman-aman, gue nggak tahu ini bisa digerakin. Gue nggak tahu ya, bagian atasnya bisa digerakin atau enggak ya. Ini bagian sininya, gue nggak tahu nih. Kayaknya nggak bisa digerakin deh. Itu udah mati U-nya ya. Gue takut, gue nggak mau cari masalah dulu dah. Janganlah, bagus nanti patah nangis kalian. Oke, jadi ini tinggal masukin di sini aja ya. Kira-kira seperti ini guys, oke. Nah, ya, jadi udah enak lah seperti ini kira-kira. Yes. Tapi balik lagi sih guys, in the end kita tetap mesti pakaikan stand ya. Kalau nggak pakaikan stand itu kayak susah banget deh berdirinya.